Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam alami harmoni, selamat siang dan selamat datang di Konferensi Pers Indonesia Bertutur 2024, mencipta harmoni bersama Indonesia Bertutur. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman sudah hadir. Saya bisa melihat wajah-wajah familiar. Rekan-rekan, Bapak Ibu Kurator Program Utama Indonesia Bertutur 2024, ada Bapak Ibu, rekan-rekan tentunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya juga bisa melihat wajah-wajah rekan-rekan ITDC, selamat datang, terima kasih supportnya. Kemudian saya bisa melihat teman-teman media ini sudah hadir di Gedung A, ada juga yang sudah bergabung secara virtual lewat YouTube Indonesia TV, Budaya Saya, dan kali ini kita juga dibantu penerjemah bahasa isyarat supaya acara kita jauh lebih inklusif. Terima kasih support dan kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Puri Anindita, terhormat sekali bisa menjadi bagian dari acara penting ini. Saya juga ingin menyapa secara langsung sudah bergabung bersama kita Ibu Retno Raswati. Selamat siang Ibu, selaku Kepala Balai Media Kebudayaan Kemendikbudristek, terima kasih. Boleh tepuk tangan ya. Yang segera juga akan kita dengarkan insight-nya di kala talk show Bapak Ari Respati, Presiden Direktur InJourney Tourism Development Corporation, ITDC. Wajah yang sering familiar kita lihat di ranah seni, selamat datang Bapak Riki Pesik, Komisaris Utama InJourney Tourism Development Corporation. Juga terima kasih support dan cinta dari Bapak Agus Dwi Atmika, General Manager The Nusa Dua. Terima kasih Pak sudah hadir. Ditemani juga oleh Ibu Made Purnama Damayanti, VP Commercial and Relation The Nusa Dua. Segera akan bergabung bersama kita termasuk di sesi talk show Bapak Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan juga Bapak Fitra Arda selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Sekali lagi acara ini adalah acara kita bersama, semoga kita bisa menjadi rekan-rekan untuk berkolaborasi bagian dari ekosistem besar pemajuan budaya Indonesia Bertutur. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Dirjen, terima kasih Pak Dirjen sudah hadir, welcome. Pak, terima kasih sudah hadir. Nanti juga kita akan dengarkan apa sebenarnya strategi yang akan dijalankan bersama-sama. Bapak Ibu, kami juga nanti mengundang ya untuk menuliskan harapan di dinding harmoni, ada di area belakang ballroom kita ini. Nanti boleh dituliskan apa yang menjadi harapan untuk ranah seni di Indonesia. Baik, memulai acara ini dengan energi baik, tidak ada salahnya kita mulai dengan menyanyikan Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Kementerian Kebudayaan,
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan kembali kali ini menyelenggarakan Mega Festival Indonesia Bertutur 2024 yang mengusung tema Subak Bersama Menuju Harmoni yang menjadi pemandu serta menginspirasi kerangka dan konsep kegiatan baik itu seni pertunjukan, seni rupa, seni performance, film hingga seni media. Dan tahun ini akan dilakukan selama 12 hari, 7 hingga 18 Agustus 2024 di 3 lokasi utama di Bali, di Batu Bulan, Ubud, dan Nusa Dua. Setelah tahun 2022 ini diselenggarakan di Borobudur bersamaan dengan presidensi G20. Nah, seluruh rangkaian Indonesia Bertutur 2024 dirancang di bawah arahan Direktur Artistik Indonesia Bertutur 2024. Kami mohon berikan tepuk tangan paling hangat untuk Mbak Melati Suryodarmo, Mbak Mel. Terima kasih banyak. Nanti tentunya kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Mel, banyak insight yang akan di-share di sini. Kemudian berikan juga tepuk tangan yang tidak kalah hangatnya untuk Direktur Festival Indonesia Bertutur 2024, Mas Taba Sanca Bahtiar. Mas, ini adalah kali kedua Mas Taba juga terlibat, begitu ya. Segera kita akan berbincang-bincang, tetapi kini mewakili tim Indonesia Bertutur dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan sangat bangga memperkenalkan ikon Indonesia Bertutur 2024, Dian Sastrowardoyo. Mbak Dian, boleh bergabung ke atas panggung, boleh berbagi dengan kami tanggapan, harapan selaku ikon. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, para hadirin sekalian, rekan-rekan media, serta seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan rasa syukur dan kehormatan yang sangat mendalam atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi ikon Indonesia Bertutur 2024. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan saya sangat bangga bisa terlibat dalam upaya memajukan budaya Indonesia melalui program ini. Sebagai seorang pekerja seni dan seorang pembuat film, filmmaker, saya merasa sangat terpanggil untuk ikut serta dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya Indonesia yang kita miliki ini. Saya juga ingin mengucapkan apresiasi yang sangat besar kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta seluruh tim Indonesia Bertutur atas dedikasi dan upaya luar biasa dalam memajukan budaya kita. Program-program yang telah dijalankan, baik itu festival, lokakarya maupun exhibition, telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal dan mencintai budaya Indonesia lebih dalam. Upaya ini bukan hanya penting untuk pelestarian budaya, tetapi juga untuk memperkuat identitas nasional kita di tengah arus globalisasi. Harapan saya ke depan, upaya pemajuan budaya ini dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat. Saya percaya bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat, kita bisa saling menjaga dan melestarikan warisan budaya yang kita miliki. Lebih dari itu tentunya peran masing-masing individu juga sangat signifikan. Saya berharap program Indonesia Bertutur dapat menggerakkan hati insan-insan muda untuk mendekatkan diri dengan budaya Indonesia dalam kesehariannya. Hal-hal kecil seperti berbusana, film yang dikonsumsi, buku yang dibaca, arsitektur yang dinikmati, sampai mencari makna di balik kearifan lokal dan relevansinya dalam menjawab isu-isu masa kini dan lain-lain, dimulai dari upaya paling kecil dari diri sendiri, ditularkan ke lingkungan pertemanan, keluarga, dan seterusnya. Dengan demikian, kita tidak hanya melestarikan budaya, tapi juga memastikan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat terus hidup dan relevan di masa depan dan seterusnya.
Sekali lagi saya sangat bahagia dan berterima kasih sekali atas kesempatan ini. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat warisan budaya kita demi Indonesia yang lebih berbudaya dan beradab. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk Mbak Dian, terima kasih banyak Mbak Dian. Mohon perkenannya untuk duduk di tengah, boleh di yang sini boleh, mohon maaf. Iya, terima kasih banyak Mbak Dian. Tadi sepertinya relevansi ini menjadi kunci. Ini yang gimana kita membumikan seni budaya Indonesia ke generasi yang lebih muda atau orang-orang muda. Nah, bergabung dalam talk show kali ini kami undang ke atas panggung kehadiran Mbak Melati Suryo Darmo. Sekali lagi beliau adalah Direktur Artistik Indonesia Bertutur 2024. Mbak Mel boleh di samping Mbak Dian, terima kasih banyak. Juga berikan tepuk tangan yang hangat untuk Mas Tabas Sanca Bahtiar, Direktur Jenderal Kebudayaan. Mohon maaf sekali lagi Direktur Festival Indonesia Bertutur 2024. Bapak Ari Respati boleh berikan tepuk tangan Presiden Direktur In Journey Tourism Development Corporation. Pak Ari boleh yang paling ujung, welcome to the stage. Silakan Pak. Dan ini sih udah ya menjadi motor sepertinya, cintanya tak habis-habis untuk kita semua, terutama Indonesia Bertutur. Bapak Hilmar Farid kami undang ke atas panggung, Pak Dirjen. Welcome to the stage. Silakan. Kurang lebih Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kita akan mengoptimalkan 30 menit untuk ngobrol-ngobrol, untuk diskusi. Nanti teman-teman media akan ada kesempatan untuk bertanya. Silakan nanti tunjuk tangan, ditujukan pertanyaannya kepada siapa. Boleh saya mulai dengan Mbak Mel dulu, Mbak Mel. Selamat datang, welcome. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Terima kasih. Mungkin Selamat siang semuanya. Selamat siang. Rekan-rekan media, bisa sangat familiar dengan karya seperti Why Let the Chicken Run atau Butter Dance gitu ya. Tapi kali ini mengemban peran lain begitu. Dan kalau saya lihat sepertinya semangat mengusung semangat mengalami masa lalu menumbuhkan masa depan. Ini menjadi sorotan Mbak Mel. Kenapa ini disorot dan apa sih sebenarnya semangat yang pengen ditularkan kepada audiens Indonesia tahun ini? Silakan. Terima kasih. Seperti arahan yang dari Pak Dirjen, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, kita sudah menjalankan di tahun 2022 ya Mas Taba. Bekerja sama dengan Direktorat Perfilman Musik dan Media. Itu tentunya bukan ide saya sendiri dan bukan gagasan saya sendiri. Namun saya menyambut tugas yang diberikan kepada saya untuk lebih mengangkat warisan cagar budaya Indonesia yang sekarang sebutannya warisan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, itu detailnya. Sebagai salah satu pemantik kembali untuk kita melihat kembali apa potensi pengetahuan, estetika, artistik, dan juga tentunya bagaimana semuanya itu bisa digunakan untuk memajukan kebudayaan. Nah, sebagai seniman sendiri, profesional seniman di dunia profesional, saya tentunya ingin memberikan atau berbagi bagaimana sebenarnya penciptaan itu di dalam karya itu juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang apa yang ia akan angkat melalui karyanya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti tren atau market atau apa, tapi justru harus balikan lagi ke kita, ke kebudayaan kita, bagaimana kita bisa menemukan tidak hanya karakteristik artistik atau estetika lokal kita, namun juga benar-benar dia memahami sebenarnya agensi atau spirit berkaryanya itu untuk siapa kalau tidak untuk masyarakat kita sendiri. Terima kasih udah diingetin pentingnya paham dulu ya. Ya. Dikonsumsi tapi paham begitu ya. Ya tentunya harus melihat realitas sekarang itu tidak hanya seperti kita berada di sini turun dari planet ke tahun 2024 gitu ya. Artinya ada sejarah
yang tertanam pada tubuh kita masing-masing, sejarah yang sangat panjang, ada DNA kebudayaan yang sangat panjang, yang kemungkinan sudah banyak yang terputus atau menjadi samar karena berbagai peristiwa sejarah di tanah air kita sendiri. Baik, saya dengar Mbak Mel juga ada oleh-oleh untuk kita semua, ada yang mau ditampilkan? Pada edisi tahun ini Indonesia Bertutur kita mengangkat subak. Ya, berdasarkan arahan Pak Dirjen tentunya kita mengangkat subak sebagai salah satu warisan cagar budaya dunia yang sejak tahun 2012 itu diangkat oleh UNESCO, ditetapkan oleh UNESCO. Subak merupakan sebenarnya tidak hanya bentangan terasering sawah dan pengairan, namun dia juga sistem kemasyarakatan yang merupakan sudah menjadi salah satu bagian penting bagi kehidupan masyarakat di Bali. Tidak hanya di dunia agraris, tapi dia berdampingan juga dengan sistem sosial yang lainnya. Maka di sini kita tidak hanya mengangkat subak sebagai warisan cagar budaya dunia, tapi bagaimana subak menginspirasi berbagai lapisan pemikiran tentang kehidupan kita sekarang. Jadi ada unsur trihita karana, keseimbangan hubungan dan harmoni antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan sang pencipta. Di sini di arahan artistik tentunya sangat merujuk pada menemukan jalan untuk meraih harmoni atau mendapatkan harmoni kehidupan kita lagi. Nah, melalui subak kita juga memperkenalkan subak dengan berbagai aspek realitas, jadi tidak hanya sebuah cita-cita atau wacana saja, tapi juga mengajak para seniman yang terlibat dan juga nanti pengunjung untuk melihat kenyataan bagaimana kehidupan agraris kita, bagaimana secara luas tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia ya, di wilayah regional dan di dunia sebagai istilahnya pembanding. Karena spirit Indonesia Bertutur ini sebenarnya juga untuk membangkitkan kembali kesadaran sebenarnya apa sih yang dari mana sih asal makanan kita, beras kita. Kalau kita dianggap sebagai pengkonsumsi nasi itu atau beras yang paling utama, apakah beras kita ini benar-benar diolah dengan cara yang sewajarnya sesuai dengan keseimbangan yang menjaga keseimbangan alam. Maka ketika ada keinginan untuk menengok itu kembali, kemungkinan besar jiwa kita ya sebagai bangsa juga akan lebih harmonis, akan lebih selaras, mungkin juga akan lebih sedikit mempertimbangkan apa itu arti kebahagiaan dan juga apa itu realitas. Jadi tidak hanya melalui unsur-unsur spiritual tapi juga praktik, teknologi, dan di sini Indonesia Bertutur menyajikannya dalam berbagai bentuk karya yang tersebar dalam 9 program. Jadi nanti ada di 3 lokasi, di Ubud, di Batu Bulan, dan di Peninsula Nusa Dua. 9 program, banyak ya, 9 program Mbak. Tapi itu termasuk pembukaannya, jadi pembukaan, seremonial pembukaan, lalu ada yang kita sebut sebagai Mahawasundari. Mahawasundari itu pertunjukan yang dirangkai dengan mempersembahkan warisan cagar budaya dunia dari Bali, yaitu 3 genre tari Bali. Ya, jadi nanti kita persembahkan 3 genre tari Bali itu ke dalam suatu rangkaian pertunjukan. Kalau tahun lalu, tahun 2022 mungkin teman-teman melihat ada Ruatan Bumi ya untuk sebagai penutup. Kebetulan waktu itu penutupan G20 Ministry meeting juga. Tapi yang tahun ini diadakan di pembukaan di lapangan Batu Bulan. Dan ini dikerjakan oleh teman-teman dari Bali sendiri yang muda dan progresif dan melalui riset tentang tari-tari Bali yang seperti apa yang bisa dipanggungkan. Oh, ini sebenarnya tidak bisa dipanggungkan dengan cara yang lebih kritis ya. Silahkan datang ke pembukaan teman-teman media. Lalu kita ada program Visara Loka, itu pameran expanded media dengan program yang sangat padat menampilkan seni performance. Mungkin performance art itu umumnya yang dikenal, tapi lebih banyak pameran yang tersebar di 5 museum, yaitu
mungkin nanti sebentar lagi ya. Ya, boleh. 5 museum di Ubud, di Neka Museum, kemudian di Puri Lukisan, di Arma Museum, Rumah Topeng dan Wayang Setia Dharma, dan Tony Raka Art Gallery. Baik, kalau gitu tanpa berlama lagi mari kita saksikan video trailer persembahan dari Indonesia Bertutur 2024 berikut ini. Kita saksikan bersama. Untuk mengalami masa lalu dan menumbuhkan masa depan, Indonesia Bertutur 2024 hadir di Bali. Mengusung Subak sebagai jiwa yang menginspirasi seluruh cipta, karsa, dan karya. Indonesia Bertutur menelusuri kembali warisan budaya dan menjadikannya sumber ilmu, pengetahuan, dan gagasan dalam menumbuhkan kesadaran tentang keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, sesama, dan Sang Pencipta. Dilaksanakan selama 12 hari dan tersebar di 3 lokasi, Batu Bulan, Ubud, dan Nusa Dua. Dibuka dengan upacara Mahawasundari, diikuti dengan 8 program utama yang menghadirkan lebih dari 100 karya datang dari proses kreasi 900 seniman dan pelaku budaya baik lokal dan mancanegara. Ekosistem Indonesia Bertutur hadir memberi ruang untuk aksi kolaboratif yang mengakar pada warisan budaya. Bersama mencipta harmoni lewat partisipasi aktif dan semangat meneruskan tradisi. Mari ambil bagian dalam upaya pemajuan kebudayaan di Indonesia Bertutur 7-18 Agustus 2024 di Bali. Boleh tepuk tangannya dong? Sangat dinantikan tanggal 7 Agustus kita akan sama-sama ke Bali, tapi sekarang boleh spotlightnya saya ke Mas Taba dulu, boleh ya Mas Taba? Tadi kita udah lihat konsepnya, bagaimana ini membungkus tema, konsep, promosi, desain, supaya masyarakat yang tadinya mungkin belum terlalu terpapar dunia seni, jadi tertarik, kemudian juga bisa ambil peran lebih aktif di situ, silakan. Ya, sebenarnya Indonesia Bertutur ini memang tujuan kami adalah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapat pengalaman baru, melihat sebuah festival atau bisa dibilang mega festival. Seperti yang Mbak Mel cerita, ada 9 program yang beragam. Jadi semoga bisa harapannya ketertarikan terhadap film, terhadap pertunjukan, terhadap semua yang berbau seni, bisa didapat di Intur dalam 12 hari nanti. Itu yang kurang lebih kami harapkan masyarakat dengan acara yang gratis ini bisa ikut terlibat baik sebagai pengunjung ataupun bisa juga sebagai sukarelawan. Oh, saya sih sangat menantikan, pengen, sudah siap-siap nanti di masa libur panjang, biasanya Agustus Juli, udah libur panjang kita akan terbang ke Ubud. Ada sesuatu yang bisa ditampilkan mungkin oleh teaser sedikit dari Mas Taba? Iya, jadi seperti tadi dikasih tahu bahwa kita ada kurang lebih 900 pelaku seni yang akan hadir di Bali dalam menghadirkan sekitar kurang lebih 100 karya yang, dan 120 karya. Untuk mengakomodir atau memberikan tempat bagi karya-karya tersebut, kita juga melibatkan sekitar 400 sampai hampir 500 panitia yang berproduksi dari macam-macam lintas disiplin. Ada arsitek, ada seniman, ada seni grafis, maupun desainer dan orang-orang teknis yang bisa dibilang yang terbaik yang ada di negeri ini. Kami libatkan untuk membantu dalam proses produksi. Kurang lebih di sini ada, kami mencoba mendesain kawasan menggunakan material yang seramah mungkin dalam arti mengurangi sampah, bisa didaur ulang, dan kurang lebih juga mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan material tersebut dalam suatu desain festival. Oke. Baik, sekarang spotlightnya saya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, terima kasih loh sudah mau bersabar menunggu ini ya. Kita punya cita-cita budaya Indonesia ini terus relevan dengan orang muda gitu ya. Dan harapannya bisa mendunia. Kira-kira strategi pemajuan kebudayaan seperti apa yang ingin diteruskan oleh Kemendikbudristek sambil juga ini
menjaga relevansi untuk orang muda? Silakan. Ya, sebetulnya Indonesia Bertutur itu berangkat dari kegelisahan itu ya. 2 hari berturut-turut nih kita mengikuti berita di satu harian nasional ya tentang seni tradisi, pelakunya ini dibilangnya ditinggal atau tertinggal gitu ya. Dan itu adalah concern awal kenapa kita memulai ini semua gitu, karena tahu bahwa dalam bentuk aslinya mungkin banyak ekspresi seni tradisi ini kesulitan ya, karena masyarakatnya sudah berubah, masyarakat yang melahirkan ekspresi itu sudah bergeser gitu. Nah itu perlu dicari jalan ya untuk mengkomunikasikan ekspresi-ekspresi ini dalam bentuknya yang baru gitu. Dan kita bersyukur teman-teman seperti Melati, Mas Taba dan yang lain-lain itu kemudian berpikir gitu ya, gimana caranya ya mengkomunikasikan semua ini kepada satu generasi yang mungkin pengalamannya sangat berbeda dengan orang tua mereka gitu ya dalam urusannya dengan seni tradisi gitu. Ya dari sinilah lahirnya Indonesia Bertutur. Detailnya bagaimana ya mikirin para ahli gitu ya, tugas saya lebih banyak memfasilitasi agar itu bisa terjadi. Dan strategi yang kita gunakan sebetulnya adalah itu ya, kolaborasi di antara berbagai elemen. Pemerintah nggak mungkin jalan sendiri, teman-teman pelaku jelas memerlukan dukungan kelembagaan dan seterusnya agar bisa berjalan dengan baik. Tapi pada akhirnya yang paling penting adalah menjadikan warisan budaya kita yang luar biasa ini sebagai sumber inspirasi. Ya, dan itu kita punya begitu banyak. Ya, saking banyaknya kadang-kadang bingung nih, mana yang mau didahulukan, mana yang mau mau diangkat gitu ya. Tetapi proses yang panjang sekarang udah ke kali kedua gitu ya. Kita lihat bentuknya makin lama makin solid ya, dan tentunya harapan ke depan akan bisa lebih baik gitu ya. Baik, saya amini dan sekarang berganti ke Pak Ali. Terima kasih, bukan berarti yang paling akhir tidak luar biasa ya. Makasih loh Pak Ari. Karena kalau ngomongin relevansi biasanya PR-nya adalah kolaborasi, nggak bisa satu pihak. Tadi Pak Dirjen udah bilang gitu ya. Saya mau tahu sih gimana awal komunikasi dan kolaborasi antara Indonesia Bertutur, kemudian kementerian kita, Kemendikbud Ristek dan juga ITDC. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin saya bicara dari kacamata sebagai pelaku pariwisata, tourism. Dan memang sejak 2 tahun belakangan terakhir ini kami di ITDC terus mencoba mencari value creation, bagaimana untuk menambah nilai-nilai dari tujuan pariwisata itu sendiri. Karena kita tahu bahwa salah satu kawasan kami, Nusa Dua ini sudah berumur 50 tahun. Dan kami juga telah berhasil menjadi sebuah identitas bangsa. Di tahun 70-an nggak kebayang kalau tidak ada Nusa Dua itu Bali seperti apa. Jadi disinilah pada saat 2 tahun lalu saya dengan Pak Komisaris Utama Pak Riki berbicara, dan pada saat itu sebenarnya kita kecolongan start dengan Borobudur. Padahal waktu itu kita pingin sekali membawa yang pertama di Bali. Tapi alhamdulillah di tahun ini dengan upaya dan hasil kerjasama kita terhadap tim dari Kementerian Pendidikan dan Budayaan telah berhasil meyakinkan bahwa Bali ini memang harus ada nilai tambah sebagai center of attraction. Tidak boleh hanya bicara masalah kemacetan, tidak boleh hanya bicara masalah bagaimana mendatangkan wisatawan lebih banyak. Tapi dengan adanya cerita baru mengenai bagaimana pengenalan budaya, bagaimana pelestarian budaya itu akan menjadi sebuah peninggalan yang sangat baik buat generasi berikutnya. Saya rasa ini salah satu yang kita tunggu sebagai masyarakat pariwisata Indonesia. Itu kira-kira. Karena ada Pak Riki nggak sahih kayaknya kalau nggak ditanya langsung sama Pak Riki. Mohon tanggapan nih sebagai yang sangat aktif di ranah seni. Kolaborasi seperti ini akan membawa impact sejauh apa? Kemudian balik lagi saya mau tanya soal relevansi. Di tengah sosial media yang attention span-nya mungkin hanya 1 menit 30 detik gitu ya Pak. Gimana membangun relevansi ini kepada orang muda? Silakan. Iya, kalau menurut saya Indonesia Bertutur ini adalah sebuah platform yang sangat penting. Bukan cuma untuk audiens nasional menurut saya, tapi justru untuk audiens internasional. Di situ dia menemukan relevansi yang tinggi sebenarnya dengan keberadaannya yang kedua ini di Bali. Karena di Bali kita nggak usah
promosi habis-habisan ya ada jutaan orang asing ya kan yang memang datang untuk menikmati kebudayaan kita. Ya, justru relevansi Indonesia Bertutur ini menjadi penting karena itu menjadi sangat penting sebuah kerja keras untuk menggatukkan gitu kan para orang-orang yang berlibur summer holiday nanti di Juli Agustus di Bali dengan Indonesia Bertutur. Karena apa? Karena Indonesia Bertutur adalah sebuah platform yang luar biasa penting bagi kebudayaan kita. Dan kalau kita tahu kebudayaan kita adalah amunisi paling penting di era sekarang dan ke depan gitu menurut saya. Bahkan ini jauh lebih penting daripada kandungan nikel dan emas di bumi Indonesia gitu kan. Adalah kandungan budaya kita ya kan. Ya, masalahnya kan sekarang dan Bali menurut saya sekarang adalah momentumnya untuk menjadi tempat platform utama gitu bagi kita gitu kan. Ya masa kenapa kita nggak bisa jadiin Bali seperti Venice atau ya macam-macam tempat lah di seluruh dunia yang kemudian menjadi center. Jadi harus menjadi center baru dan senjata paling kuat itu memang kebudayaan gitu. Dan kita Bali itu menurut saya ini jadi sungguh relevan untuk apalagi untuk anak muda gitu kan. Kerja keras Mas Taba, Mbak Melati ini dan 900 seniman dan para tenaga tenis kalian kan penting sekali untuk dipastikan ditonton oleh jutaan orang yang ada di Bali pada saat itu. Nanti kita perlu sekali kan dan pada saat bersamaan kan kita memperkenalkan Indonesia yang tidak hanya dan menurut saya yang jauh lebih penting adalah Indonesia Bertutur ini penting jadi program platform yang sustainable untuk menjadi wajah memperkenalkan culture Indonesia ke ini dan sebenarnya itu yang saya mengompori Pak Dirjen. Terima kasih loh Pak Riki, boleh tepuk tangannya buat Pak Riki, kita akan sering lihat beliau nih. Cek, oke. Sekarang sebelum saya buka pertanyaan untuk teman-teman media boleh ke Mbak Dian. Karena tadi kita ngomongin relevansi, tantangan fokus yang semakin memendek. Kalau kita lihat sosial media 1 menit 30 detik. Ditambah saya pernah mengikuti wawancara Mbak Dian. Kemudian Mbak Dian bilang film adalah salah satu gitu ya. Seni itu adalah salah satu soft power kita untuk menduniakan Indonesia. Nah kami dengar ada yang istimewa juga nih. Tahun ini kita bisa lihat filmnya Mbak Dian dalam program Indonesia Bertutur. Bisa cerita lebih banyak silakan. Iya, jadi sebenarnya kalau saya boleh cerita sedikit, waktu saya diajakin menjadi ikonnya Indonesia Bertutur oleh Pak Mahendra, kebetulan belum bisa hadir bersama kita, saya bilang, oke saya mau Pak, saya pasti akan dukung. Tapi saya nggak mau cuma jadi pajangan doang, saya bilangnya. Saya kalau boleh, saya pengen kesempatan ini juga menjadikan saya punya kesempatan untuk jadi salah satu penggiat seninya, pembuat seninya untuk bisa menampilkan karya saya juga di sini. Saya adalah seorang filmmaker, selain saya juga acting, saya adalah seorang aktor, tapi saya juga menyutradarai film-film pendek dan kalau boleh nih, saya akan bikin satu film pendek khusus untuk tayang di Intur, untuk bisa merespon tema Subak yang sedang diusung di dalam festival ini. Dan saya untung dapat persetujuan nih, jadi oke, boleh bener ya gitu, tapi kamu bener-bener bikin yang bagus. Siap Pak, kalau gitu saya akan langsung ngobrol sama Mbak Melati. Dan waktu itu akhirnya kita sempat diskusi ya sama Mbak Melati untuk mendiskusikan apa ya kayak relevansi kuratorialnya terhadap film Subak dan untungnya Mbak Melati juga approve ya Mbak. Silakan Mbak. Kebetulan kita bukan kebetulan, memang dari sejak yang Indonesia Bertutur tahun 2022 kita ada program Layar Amba. Jadi seperti festival film khususnya film tari. Film tari ini juga sudah dirintis atau diperkenalkan pada pra-event kita. Itu ada Lokakarya Cipta film tari yang dengan 16 kali pertemuan, diikutin oleh sekitar 90 peserta.
itu jadi lumayan intens juga. Mereka ditemenin oleh para tutornya untuk melakukan riset tentang warisan cagar budaya di sekitarnya, kemudian dikaitkan dengan tema Subak. Mereka juga diajak berkunjung ke Jatiluwih, ke Bali untuk mengenal langsung bagaimana sih Subak itu. Karena ternyata Subak itu nggak terlalu banyak dikenal ya di generasi Gen Z ini. Sebenarnya gitu Subak itu apa sih gitu, coba kita bisa tanya satu persatu, tahu Subak gak? Apa ya? Ternyata tidak banyak dikenal gitu. Maka ini saat momentum yang sangat tepat. Nah, kehadiran Dian Sastro sebagai ambasador kita, gitu saya senang sekali. Dan filmnya nanti juga akan ditayang di hari terakhir ya, tanggal 13 nanti di Tony Raka Gallery. Itu jadi kita outdoor, layar tancap. Jadi bagus banget suasananya, memang itu kekhasan dari Indonesia Bertutur untuk layar amba. Jadi nanti film baru Dian Sastro akan dipremierkan di layar amba sebagai penutup dari program layar amba. Namun sebenarnya filmnya udah bisa dilihat dari tanggal 8 sampai tanggal 13 itu di mana berbagai film ya, termasuk arsip-arsip film lama, jadi arsip-arsip film tentang tari Bali yang sudah dibuat dari tahun 1920-an, ya 1930-an, itu bisa dilihat karena kita juga kerjasama ya. Keren banget. Udah gak sabar, tapi saya tidak akan mendominasi diskusi ini sendirian. Saya kasih spotlightnya ke teman-teman media, saya akan ambil 3 pertanyaan dulu dari batch pertama. Silakan 1, silakan 2, kemudian yang ketiga jika ada. Oke, kita tampung 2 dulu. Silakan yang berbaju biru, sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, silakan. Ya, terima kasih. Saya Lydia dari mediajkt1.com. Selamat untuk Indonesia Bertutur yang akan dilaksanakan Agustus nanti. Ada 2 pertanyaan saya. Kalau boleh tahu, kenapa Bali ya? Karena 2 tahun lalu 2022 itu Borobudur. Kita tahu Borobudur itu juga sudah sangat terkenal. Bali pun lebih terkenal dari Borobudur. Kenapa enggak di satu tempat di sudut Indonesia mungkin yang belum terkenal diadakan intur. Yang kedua untuk ke Mbak Dian, cerita pendek ini apakah ada ide lagi ke depannya untuk jadi film panjang? Terima kasih. Baik, pertama adalah kenapa Bali? Pak Dirjen, Pak Ari mungkin mau meng-highlight kenapa Bali. Mengingat tadi kan kayaknya Bali sudah mulai mendunia, kenapa tidak pilih daerah lain yang butuh spotlight? Kurang lebih seperti itu ya Mbak Lydia. Itu dulu Pak Dirjen, boleh? Ya, Bali dipilih karena ada Subak yang merupakan warisan dunia. Kita mengadakan yang pertama kali di Borobudur yang juga warisan dunia. Jadi itu alasan pemilihannya ya. Tapi di samping itu kalau misalnya tadi kan Bali sudah cukup dikenal, iya tapi Subaknya enggak. Gitu ya. Balinya memang sangat dikenal gitu. Tapi sebetulnya kita juga mau mengangkat satu tradisi yang sangat panjang gitu yang sekarang pelan-pelan memudar gitu ya, dan di sini nanti dalam karya-karya juga akan ditunjukkan gitu ya bahwa ini problem yang cukup serius ya karena terkait dengan lingkungan dan seterusnya. Jadi itu alasan pemilihannya. Di samping tentunya urusan logistik ya, dapat diskon dari Pak Direktur nih. Gitu. Pak Ari boleh menambahkan, mungkin ada hal-hal tak terlihat yang kita belum tahu tentang Sampai bengong Bali. saya. Kenapa Bali? Jadi mungkin ini buat kami, saya mewakili masyarakat Bali lah. Ini adalah momentum buat kita. Memperkenalkan kembali Bali di luar dengan aura yang baru. Karena kalau kita bolak-balik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Komut, Pak Komisaris, Pak Riki bahwa dikenalnya hanya partinya. Kita ada loh value yang berbeda. Dan ini diharapkan akan menjadi nilai tambah buat kami di masyarakat Bali untuk meningkatkan dan memperkenalkan kembali pariwisata Indonesia. Karena inilah yang tertinggal sebenarnya di Bali. Dan tadi saya juga menarik kenapa tidak di daerah lain. Saya rasa di dalam perencanaan juga saya yakinkan Indonesia Bertutur ini kan ceritanya akan berkelanjutan dan panjang.
Pasti di 2 tahun kemudian saya yakin akan punya konten yang berbeda di daerah wisata. Semoga sih di daerah wisata kawasan kami lagi Pak. Kami ada di Mandalika dan ada di Labuan Bajo. Jadi itu kira-kira. Promosi Dinantikan. Pak, mumpung. Oke, Mbak Dian boleh? Ya, jadi ceritanya film pendek saya itu nanti film tari Mbak, jadi bukan film naratif. Sehingga akan biasanya beda ya konteksnya kalau kita mau bikin film full feature film 90 menit 1,5 jam tapi orang nari terus ya mungkin ada ya tapi mungkin mungkin saya ilmunya belum nyampe situ. Jadi saya memang eksplorasinya masih film pendek, film tari. Ini merupakan akan menjadi sebuah kolaborasi pertama saya dengan Masiko Setianto, seorang koreografer yang sangat ternama dan sudah banyak rekognisinya secara internasional. Jadi ini kolaborasi kita berdua dan nanti pemainnya salah satunya menarik banget, kita akan mengajak tidak hanya penari profesional tapi kita juga akan mengajak aktor-aktor profesional yang bukan penari untuk menari. Jadi kita ajak aktingnya dalam bentuk akting gerak. Kami bersyukur sekali karena kami berhasil menggandeng Asmara Abigail sebagai salah satu penari utama dan tokoh utama dalam film tari ini dan juga Lutesha. Lutesha juga kita akan mengajak dia untuk mengeksplor sisi lain dalam acting yaitu acting gerak dalam bentuk gerak. Kita juga akan melibatkan seorang seniman senior Bali yaitu Ibu Ayu Laksmi untuk menjadi bagian dari cast dan beliau juga akan menari dalam film ini. Jadi ini akan menjadi proyek yang sangat-sangat exciting. DOP-nya, sinematografernya kami berhasil melamar Batara Gumpar, sinematografer yang mengerjakan Gadis Kretek waktu itu. Jadi ini keluarga Gadis Kretek reuni lagi nih. Art directornya kita akan pakai Jonga, kita akan ajak Jonga. Jonga juga adalah art directornya Gadis Kretek. Dan produsernya, line produser kita ngajak Ibu Gita Farah yang merupakan produser dari filmnya Mas Garin, Samsara yang akan tampil juga di Intur dan kita akan syuting di Bali. Jadi ini akan sangat menarik sekali kolaborasi yang sangat-sangat exciting. Mbak Lydia semoga happy dengan statement atau jawabannya. Saya berpindah. Tambah, sorry lupa. Ya, gak apa-apa, musiknya juga adalah salah satu elemen yang sangat-sangat penting. Kami akan berkolaborasi, bersyukur sekali bisa berkolaborasi dengan Ibu Titi Rajo Patmaja yang memang sudah punya pengalaman sangat panjang menjadi seorang komposer. Terakhir saya juga kolaborasi dengan beliau di film pendek saya yang terakhir juga komposernya beliau. Jadi dia balik lagi, comeback menjadi komposer film, terutama film tari. Sangat dinantikan Mbak ya. Spotlightnya kepada penanya kedua yang berbaju putih tadi boleh ya? Mikrofonnya dibantu, silakan sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Selamat pagi, saya Via dari Media Whiteboard Journal. Sebenarnya pertanyaan saya lumayan sama ya sama Mbak Lydia tadi. Ya saat ini kita dihadapkan dengan representasi media budaya kita yang bisa dibilang lumayan Jawa-centric dan Bali-centris. Bagaimana upaya Indonesia Bertutur untuk mewujudkan pertunjukan seni yang melibatkan berbagai representasi budaya Indonesia secara menyeluruh, secara inklusif. Terima kasih. Kayaknya sudah tidak sabar Pak Dirjen ingin tahu rencana jangka panjang setelah ini. Monggo silakan, biar tidak hanya Jawa dan Bali. Boleh. Sepertinya Mbak Mel nanti yang bisa Mbak Mel akan bicara lebih karena mengelaborasi. Oke. Walaupun tempatnya di Bali, senimannya dari seluruh Indonesia. Tapi kalau rencana ke depan, karena ini masih terkait dengan warisan budaya, warisan dunia itu tadi, dia akan berpindah mengikuti lokasi-lokasi itu ya. Kita belum tentukan untuk 2026 lokasinya, tetapi jelas ya kita juga ingin lebih inklusif dalam pengertian representasi dari banyak sekali tempat ya di dalam kegiatannya. Mungkin nanti Mbak Mel bisa cerita sedikit siapa-siapa yang akan terlibat dari luar Jawa dan Bali. Baik, silakan Mbak Mel, apalagi ada seniman internasional juga sepertinya akan terlibat ya. Sejak awal saya juga mempunyai pertanyaan seperti itu. Karena justru jangan sampai hanya Jawa and Bali centric ya. Tapi kan kita juga harus mempertimbangkan ini infrastruktur karena ini tidak hanya semacam pergerakan yang idealis kayak segala macam seperti itu ya. Namun kita juga karena ingin berkelanjutan juga setiap 2 tahun dan ini juga karakternya internasional, kita mempunyai strategi pengenalan itu dengan cara yang bertahap gitu. Karena Borobudur waktu itu bertepatan dengan Culture Ministry meeting juga G20 dan juga Borobudur sebagai pusat
sebagai pusat keilmuan ya pada waktu itu dengan tema Mandala. Jadi memang bagus banget tempatnya dan waktu itu juga kita berusaha keluar dari pandemi itu ya Mbak ya. Jadi waktu zaman-zaman transisi pandemi agak kesulitan kalau misalnya sudah langsung di luar Jawa. Lalu kita mencoba Bali dengan segala konsekuensinya, dengan segala resikonya, dengan segala tantangan antara tourism dan kebudayaan, Bali sentrik, Jawa sentrik dan segala macam itu. Namun yang di dalam programnya sendiri Indonesia Bertutur itu saya kira inklusivitasnya cukup tinggi. Jadi kita sudah melakukan pre-event yang tersebar di 5 wilayah Nusantara. Itu kita selalu mendekati kepada warisan, situs-situs warisan cagar budaya. Kita mengundang, kita melakukan selain Lokakarya Cipta, ada kompetisi cipta, kita juga ada temu seni. Nah program temu seni ini sebenarnya kita menjaring talenta-talenta top dari seluruh Nusantara, kita pertemukan untuk temu seni tari, ada temu seni teater monolog, ada temu seni performance waktu itu di Lampung, temu seni tari di Kampar tuh di Muara Takus, kemudian temu seni musik di di Ambon, kemudian temu seni fotografi kita di Larantuka jauh banget tuh. Dan itu mengharukan sekali karena teman dari Sumatera bisa sampai ke Larantuka bertemu teman mereka yang dari Papua, yang dari Maluku untuk sama-sama memikirkan tentang warisan cagar budaya, bergerak dalam satu tema, fokus membuat karya dan segala macam. Beberapa dari karya mereka akan tentunya ditampilkan di Indonesia Bertutur. Jadi justru itu yang sebenarnya kita perlahan tapi pasti ya Mbak ya. Perlahan dengan strategi yang kuat untuk ketuk tular supaya menularkan spirit belajar, riset dan membuat karya yang berkaitan dengan tema-tema Indonesia Bertutur. Itu keren banget sih ternyata efeknya dan ternyata banyak peminatnya juga dan memang sedang mulai saya dengar dari anak-anak muda yang melakukan kegiatan kreasi berkesenian ini memang tidak ragu lagi memang melakukan riset di daerah-daerah gitu untuk menciptakan karya-karya yang contemporary gitu atau pengolahan karya tradisi atau berkunjung ke maestro untuk mendapatkan pengetahuan yang bisa diterapkan dalam penciptaan karya kontemporer mereka. Dan ini nanti tidak hanya dari Indonesia. Jadi ada 15 negara. Mungkin kalau di visual artnya ini mungkin ini salah satu festival kementerian yang paling besar dan internasional ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi mohon perhatiannya juga bahwa tidak hanya di Indonesia fokusnya tapi regional tapi juga internasional. Ada Sun Shen dari Cina, ada Apichatpong Virasengkol dari Thailand yang filmnya sangat terkenal juga. Kemudian ada Arin Rungjang dari Thailand juga, ada Ho Sinyen dari Singapura, ada FX Harsono yang membuat karya baru dengan khusus riset beliau di Bali. Itu ada Indah Arsyad yang juga kita juga ada seniman residensi kebetulan yang akan khusus yang memang karyanya di commission, khusus dibiayai untuk membuat karya yang baru. Jadi bukan emerging tapi ini benar-benar seniman yang profesional yang nanti karyanya bisa dilihat. Ada Takashi Kurabayashi dari Jepang yang kayak instalasinya itu sangat menarik akan berada di Puri Lukisan dan juga ada Marina Abramovic yang filmnya itu akan ditayang yang berjudul Seven Deaths. Lalu highlightnya ada Aiko Otake dengan film tarinya, dia seorang koreografer senior orang Jepang yang tinggal di New York yang filmnya sangat menyentuh karena berkaitan dengan perubahan iklim dan bagaimana tubuh tari itu bereaksi dengan Fukushima. Jadi dia berkunjung Fukushima sebagai bekas bencana gitu ya, ruang bencana. Kita juga commission beberapa co-production antaranya Samsara, mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah dengar filmnya Mas Garin yang baru nih, yang udah ditayang di Esplanade. Kolaborasi yang sangat luar biasa, kemudian itu akan ditayang di Peninsula. Wah itu nanti juga another nonton layar tancap yang lebih keren lagi, yang besar banget layarnya dan outdoor. Kemudian kita juga ada Pichet Klanchen ya dengan
karena kita fokusnya juga teknologi digital gitu ya. Lalu Hartati, Nanjombangnya Eri Mevri, lalu ada Septina Layan, kita juga ada tetap mengangkat maestro seni tutur yang hampir punah itu dari Jambi itu Dideng dan Krino yang bekerja sama dengan Mbak Ubit itu nanti di hari kedua itu tanggal 8 bisa dilihat di lapangan Batu Bulan. Jadi sibuk banget Bali, nanti mohon disebarkan ini supaya spiritnya di Bali juga membawa spirit yang berbeda dan memang semangat yang sedikit baru ya, artinya tidak dalam pariwisata, tidak hanya pariwisata, otomatis itu sih kalau di Bali pariwisata, tapi lebih pada nilai-nilai tampilan kebudayaan yang lebih kontekstual. Jadi itu saya kira ada nilai pentingnya di situ, tidak hanya menampilkan tradisi tapi bagaimana bersentuhan dengan tradisi dan ditampilkan dalam visi yang kekinian. Lalu kita juga tentunya ada panggung Virama yang akan menampilkan penampil-penampil pemusik yang tema-tema musiknya itu sangat tepat dengan Indonesia Bertutur. Kita akan menampilkan Krisya ya dari Erwin Gutawa and Orchestra. Kita kan belum pernah ditampilkan di Bali ya. Lalu ada Isyana, lalu ada Barasuara, Navikula, Diskoria. Nah itu nanti semua masyarakat yang semua orang yang berada di Bali boleh nonton memenuhi peninsula gratis. Ya jangan lupa. Gratis. Iya semuanya gratis. Nonton layar tancap grande di Kapan Bali. lagi gitu ya. Oke, kapan lagi? Catat ya teman-teman. Dengan berat hati teman-teman media, saya akan sudahi Q&A-nya di sini. Tapi jika nanti ada butuh kesempatan untuk melakukan interview dengan semua panelis, bisa menghubungi tim kami, begitu ya. Untuk menutup sepertinya saya memberikan spotlight kembali kepada Pak Dirjen, adakah ajakan atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan kembali terkait Indonesia Bertutur 2024, silakan. Baik, pertama terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Mungkin satu ini kecil, jadi Indonesia Bertutur setelah kita lihat, ini kali kedua kita selenggarakan dan kali ketiga, ambisinya adalah menghadirkan kebudayaan Indonesia ke pentas dunia. Ya. Itu statement yang penting karena apa? Karena kita sudah menyelenggarakan banyak kegiatan perhelatan internasional dan hampir selalu ada kegiatan seninya kan. G20, ASEAN, terus kemudian World Water Forum dan seterusnya. Jadi kita sudah punya kemampuan untuk menyelenggarakan perhelatan internasional dan memberi nuansa keseniannya. Sekarang kita ingin agar keseniannya di depan. Ya, jadi kalau misalnya perhelatan internasional itu nggak ada, apakah orang masih mau datang lihat kesenian Indonesia? Itu tantangan yang sekarang jatuh kepada kita membuat satu perhelatan kesenian, kebudayaan internasional dan berharap dari situ kita bisa menjadi kayak launching pad untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke pentas dunia. Saya kira itu tambahan. Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan untuk seluruh panelis kita. Dan untuk mengabadikan momen ini boleh kita berfoto bersama, Mbak, Mas, Pak, Ari, Pak Dirjen, Mas Taba, Mbak Dian, Mbak Mel, boleh di depan meja ya. Kita akan di depan meja dulu, kita ambil center stage. Boleh teman-teman media merapat, teman-teman fotografer, kita abadikan momen ini sebagai niat baik, meluncurkan energi baik. Indonesia Bertutur 2024 akan diadakan di Bali tanggal 7 Agustus selama 12 hari. Berikan senyum paling semangat. 3, 2, 1. Capture. Boleh sekali lagi? Oke, 3, 2, 1. Baik, kali ini kami mengundang Pak Riki untuk bergabung ke atas panggung, boleh ya? Pak Riki ditodong terus, nggak apa-apa. Senang ada Pak Riki di sini. Pak Riki boleh gabung sekali lagi dengan tim kami supaya kita tidak lupa dari mana kita berasal, kita paham sekali warisan sejarah budaya yang menjadikan Indonesia sekarang ini. 3, 2, 1, capture. Boleh tepuk tangannya dong. Sekarang bapak-bapak, mas, mbak, boleh kita ke bawah, kita mau foto kayak rockstar bersama audiens gitu, boleh ya? Yes,
kita berbalik arah. Nanti saya juga mengundang untuk menuliskan post-it. Mbak Dian, kengret sekali lagi. Silakan. Oke, kita akan dibantu tim fotografer dari Indonesiana TV. Loh, ini teman-temannya boleh loh berkumpul di bagian belakang. Kita akan selfie atau wifi bersama. Oke. Bu Yanti dan Pak GM dan Nusa Dua boleh bergabung. Silakan, Mas Taba, tanpa mengurangi rasa hormat karena dirimu jangkung sekali. Ya, kita yang mungil-mungil boleh di depan ya. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih banyak, boleh dong tepuk tangannya sekali lagi. Dan kami undang Mas Mbak sekalian untuk menuliskan harapan di dinding harmoni. Untuk menempelkan tadi sudah ditulis harapan-harapannya. Boleh ditempelkan Mbak Dian, Pak Ari, Mbak Mel. Mas Taba juga Mas, silakan ditempelkan harapannya. Sekali lagi untuk teman-teman, rekan-rekan media, untuk yang membutuhkan informasi dari konferensi pers hari ini bisa disaksikan kembali di YouTube Indonesiana TV, Budaya Saya. Dan silahkan follow Instagram resmi Indonesia Bertutur. Sekaligus untuk perkembangan program terkini bisa dicek di website resmi Indonesia Bertutur www.indonesiabertutur.kemdikbud.go.id. Acara hari ini diselenggarakan dengan dukungan Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek dan Indonesiana TV. Kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh official venue partner Indonesia Bertutur 2024, ITDC, The Nusa Dua, Museum Puri Lukisan, Neka Art Museum, Arma Museum and Resort, Setia Dharma House of Masks and Puppets, dan Tony Gallery. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu tamu undangan, rekan-rekan media di Gedung A Kemendikbudristek serta teman-teman yang sudah bergabung secara virtual. Saya Puri Anindita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Bali 7 hingga 18 Agustus 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.